Kalau targetnya cuman kerja, punya anak, punya mobil, punya rumah, kerja, monyet pun kerja. Bahwa kita bisa beramal kalau punya duit. Siapa yang bisa membangun masjid? Orang punya duit. Siapa yang bisa membangun panti jompo? Orang punya duit. Siapa yang bisa menyantuni anak yatim fakir miskin? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa itu pendusta agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang memakan harta anak yatim, tak peduli kepada makan fakir miskin. Maka kalau mau selamat mesti punya duit. Ini motivasi bagi karyawan supaya semangat terus bekerja, tapi targetnya bukan sekedar kerja, beli rumah, beli mobil, liburan. Kalau targetnya cuma kerja, punya anak, punya mobil, punya rumah, kerja, monyet pun kerja. Kasar kali Ustaz Somad ini, bukan kata saya, Buya Hamka yang bilang. Mesti ada targetnya. Targetnya apa? Menyantuni anak yatim. Targetnya apa? Memberi makan fakir miskin. Targetnya apa? Membangun masjid. Tak bisa bangun masjid, gaji tak cukup, bebaskan semeter 2 meter tanah. Tak bisa tanah, belikan semen. Tak bisa semen, batu bata. Batu bata tak bisa, batu kerikil. Batu kerikil tak bisa, pasir. Pasir tak bisa, mati aja lah. Apalagi guna kita? Ini semua amat sangat penting untuk kita mencari duit. Karena sekarang banyak orang sibuk mencari duit, duit tak bisa dimakan. Dibelikan ke beras, nasi pun tak bisa dimakan. Diabetes meletus. Mau minum teh manis tak bisa diminum, gula. Mau makan daging kambing tak bisa dimakan, kolesterol, darah tinggi, jantung koroner. Maka salah satu orientasi kita adalah fid dunya hasanah, kerja cari duit, wa fil akhirati hasanah. Jangan tinggalkan dunia ini. Banyak orang setelah taubat hijrah ditinggalkannya dunia ini. Habis dunia ini nanti diambil orang lain. Umat Islam mesti bisnis, umat Islam mesti punya usaha. Supaya apa? Masjid terbangun, anak yatim fakir miskin disekolahkan. Maka al-mu'minul qawi, seorang mukmin yang kuat, khairun, lebih baik, wa habbu ilallah, lebih dicintai Allah, minal mu'minid dhaif, daripada mukmin yang lemah. Bagaimana membuat seorang anak bisa berbakti kepada orang tua, membangunkan musola? Ini nanti tanya kepada Pak Hakim, umur beliau lebih 80 tahun. Orang yang paling baik, man tala umruhu, panjang umurnya, wa hasuna amaluhu, baik amalnya. Beliau umur lebih 80, amal baik, anak berbakti. Ini pelajaran bagi kita semua. Anak-anak kita nanti kira-kira ada tak yang membangunkan musola untuk kita? Jangan-jangan dibuatkannya patung kita. Anak kita ada tak yang akan membuatkan musola untuk kita? Jangan-jangan dititipkannya kita ke panti jompo. Bapak bacalah berita-berita, orang tua dituntut di pengadilan gara-gara kasus tanah, kasus rumah. Yang saya ceritakan ini bukan hoax, ini berita fakta. Tonton di berita, menangis orang tua itu. Maka hari ini kita tengok, kita didik anak-anak kita sekolah agama, pengajian, supaya nanti sampai usia kita tua bukan main senangnya. Doakan supaya anak Ustadz Somad berbakti kepada orang tua. Tidak ada yang bisa mendidik anak-anak kita ini selain daripada sekolah agama, pengajian. Datanglah bapak-bapak umurnya 70 tahun, bertanya ke saya tentang Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Jadikanlah anak-anakku sejuk dipandang mata. Setelah dibangunkan musola, jangan lagi sholat sendiri-sendiri di kamar, di kantor, di halaman. Datang kemari sholat berjamaah. Karena Nabi mengatakan sholatul jamaati, sholat berjamaah, tafdulu sholatal fadzi, lebih utama daripada sholat sendirian, bisa 27 darajah, 20 derajat. Maka datang sholat ke dalam. Tahiyatul masjid dapat, qobliyahnya dapat, sholat fardu berjamaahnya dapat.
pahalanya dapat, ba'diyahnya dapat, zikirnya dapat, doanya pun dapat. Maka ke dalam. Saya udah menengok ke dalam. Sengaja dibawa Pak Endra masuk ke dalam. Saya sangka untuk menengok-nengok, rupanya untuk ganti baju. Masuk baju hijau, keluar baju putih. Pakai AC, kaligrafi bagus, atapnya cantik, karpetnya tebal, insya Allah khusyuk. Tapi jangan karena terlalu khusyuk tidur siang pula. Nah ini bagi kita semua untuk sholat